pencopotan karena lalainya dalam mengawasi anggotanya. Karena, Copot di rut rumah sakit Wahidin. Apakah kalau dengan damai kasus hukum itu selesai? Ternyata tidak kan? Tidak lah. Menghilangkan nyawa orang lain itu tanpa ada aduan, tetap harus diproses. Iya, tetap harus diproses. Jelas kok siapa korban, jelas siapa yang meninggal, terus kesalahannya apa. Itu kan menyebabkan kematian seseorang, itu kan delik murni. Minta maaf tidak cukup. Minta maaf tidak cukup. Itu hanya untuk meringankan. Ini melihat ada aktivis, dia berpihak di pelaku begitu ya? Bukan aktivis namanya itu. Apa? One days, one goals, one goodness. Selamat datang di Mata Pemuda. Masih bersama saya Nur Amin Saleh, tuan rumah Mata Pemuda. Masih terkait persoalan dugaan malpraktek yang dilakukan oleh perawat di Rumah Sakit Wahidin. Pada kali ini kita akan membahas tentang segmentasi hukumnya, sebab berkembang di luar sana ada upaya untuk proses mediasi dan damai sehingga tersebar isu bahwa tidak boleh lagi diangkat dalam publik, sehingga bahkan kami juga sempat dapat ada hal-hal yang disampaikan bahwa jangan dipublish lagi. Tapi sepengetahuan kami bahwa ada masalah hukum dan ada masalah hilangnya nyawa itu tidak bisa dibayar dengan secara damai. Untuk menjawab itu kami mendatangkan senior saya, orang mantan aktivis Makassar yang sekarang bergelut sebagai pengacara di Kota Makassar. Langsung saja Kak Awi, bagaimana kabar Kak? Alhamdulillah baik-baik. Oke. Tidak sibuk? Alhamdulillah untuk hari ini sebenarnya saya sibuk, tapi karena diundang spesial oleh Adinda untuk hadir di acara podcast hari ini ya, siap. Saya harus menyempatkan diri untuk menghadiri acara ini. Siap. Oke Kak, kita masuk di pokok pembahasannya. Berkembang isu bahwa terkait dugaan malpraktek yang terjadi di Rumah Sakit Wahidin, ada yang menyampaikan bahwa masalahnya sudah selesai, sudah damai. Tapi kan sepengetahuan kita, menghilangkan nyawa orang lain itu tidak cukup dengan damai. Ada proses hukum yang berjalan. Bagaimana kira-kira seperti itu, Kak? Ya, menurut kacamata hukum saya, persoalan damai itu sah-sah saja. Tapi ini kan menghilangkan nyawa seseorang itu adalah perbuatan tindak pidana. Tindak pidana ini kan jelas diatur. Ini kan masuk dalam KUHP. Jelas dalam pasal 356 KUHP, kealpaan atau kelalaian seseorang dalam menjalankan sehingga menyebabkan kematian itu bisa diancam pidana 5 tahun. Dan diatur juga pula dalam Undang-Undang Kesehatan pada pasal 82 ayat 2, barang siapa tenaga kesehatan yang lalai dalam menjalankan tugas sehingga kelalaiannya itu mengakibatkan orang meninggal, maka diancam pidana 5 tahun. Disinilah yang perlu masyarakat ketahui. Bukan kita ingin menyudutkan tenaga kesehatan, tetapi perlu juga kehati-hatian buat mereka. Jadi memang perlu ada sedikit efek jerah yang harus diberikan kepada mereka supaya mereka tidak seenak-enaknya, apalagi ini hilangnya nyawa seseorang. Kalau dibilang mau damai ya silakan damai, tapi ini kan delik murni. Penegak hukum harus betul-betul menindaklanjuti persoalan ini. Meskipun ada perdamaian antara kedua belah pihak, apalagi mau membungkam ke publik bahwasanya ini harus tidak boleh disiarkan lagi ke publik, dibesar-besarkan, tidak boleh. Ini harus supaya masyarakat mengetahui. Dan ini juga jadi pembelajaran buat tenaga-tenaga kesehatan di kemudian hari agar lebih berhati-hati. Ya, hari ini bukan kali pertama ini pun yang terjadi di Indonesia persoalan ini. Ini sudah ada puluhan contoh sehingga yang kelalaian-kelalaian tenaga kesehatan yang menyebabkan kematian. Ada beberapa yang terjadi. Salah satu contohnya di Jawa Timur. Itu sampai turun putusan Mahkamah Agung, dia
dia terpidana sampai 10 bulan dengan kelalaiannya tersebut karena menyebabkan kematian. Itu terproses loh. Iya. Kembali ke awal dulu Kak. Disampaikan ini delik murni. Iya. Maksudnya delik murni itu seperti apa Kak? Itu kan tidak perlu ada aduan, beda. Jadi kalau- maksudnya gini, kalau ada menghilangkan nyawa orang lain itu tanpa ada aduan, Iya. tetap harus diproses. Iya, tetap harus diproses. Jelas kok siapa korban, jelas siapa yang meninggal, terus kesalahannya apa. Itu kan menyebabkan kematian seseorang, itu kan delik murni. Minta maaf tidak cukup. Wah, minta maaf tidak cukup. Itu hanya untuk meringankan pelaku pada proses persidangan, proses hukum nantinya. Iya, bagaimana kalau seandainya malapraktek itu melekat di institusi atau instansi seperti hari ini kan melekat di Rumah Sakit Wahidin. Bagaimana proses penghukuman itu? Apakah perawatnya saja atau masuk juga di rumah sakitnya? Ini harus didalami karena kan yang namanya malpraktek itu kan ya harus didalami sejauh mana perlakuan malprakteknya itu. Entahkah ini dilakukan secara sendiri tanpa ada tindakan perintah dari pimpinan. Kalau sendiri kan berarti dia harus mempertanggungjawabkan sendiri perbuatannya, Iya. bukan atas nama institusi. Yang kami dapat info yang menjadi ini ya, katanya perawat yang menyuntikkan itu katanya mahasiswa magang, bukan perawat. Katanya ya. Sebab kami juga mencari dari korban, katanya korban, orang tua korban seperti itu. Tapi belum ada klarifikasi resmi apakah benar-benar mahasiswa magang atau si perawat. Kalau berarti kalau sudah si mahasiswa magang ini kan sangat-sangat fatal. Karena yang diberikan mahasiswa magang setahu kita itu cuma hanya memantau, melihat, tidak bisa melakukan tindakan. Ini lebih parah lagi kalau bukan tenaga kesehatan yang mahasiswa magang, berarti dia bukan tenaga kesehatan. Lebih parah lagi ancaman hukumannya itu bisa diancam 7 tahun penjara. Iya. Kalau yang bukan kesehatan, karena memang sudah diatur orang yang sengaja seolah-olah menjadi tenaga kesehatan sehingga menyebabkan orang mengalami dengan kelalaiannya mengakibatkan orang meninggal, itu lebih parah lagi ancaman hukumannya. Jadi saya rasa ini memang harus menjadi perhatian serius buat kita semua, khususnya masyarakat Sulsel, supaya pihak rumah sakit itu lebih berhati-hati, apalagi memberikan kepada perawat-perawat magang untuk melakukan tindakan kepada pasien. Itu nggak boleh. Itu harus kan perawat dan dokter yang hanya, kalau perawat magang itu harus hanya kan tugasnya hanya melihat, mencermati apa yang dilakukan oleh perawat dan dokter, bukan dia bertindak sebagai perawat dan dokter. Oke. Kalau terkait sanksi administratif rumah sakit itu seperti bagaimana Kak? Ini kan sudah jelas dugaan malprakteknya, ini sudah ada pelaku, sudah ada korban yang Adinda Danendra yang meninggal. Terus tindak lanjutnya itu seperti apa? Terkait sanksi administratif itu kan kembali kepada kewenangan. Ini kan rumah sakit pemerintah. Iya. Ya, tergantung dari pemerintah, entahkah dia mau memberikan sanksi kepada rumah sakit tersebut atau bagaimana sikap dari pemerintah melihat persoalan ini. Beda kalau rumah sakit swasta, pastilah. Iya. Jelas kalau rumah sakit swasta ya paling tidak izin operasinya akan dicabut. Oleh pemerintah. Tapi kali ini kami minta ketegasan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, minimal ada pembelajaran khusus, sanksi yang diberikan kepada paling tidak pimpinan dari rumah sakit tersebut, apalagi yang menyebabkan kematian ini bukan tenaga kesehatan, adalah mahasiswa yang sementara magang di rumah sakit tersebut yang memberikan tindakan tersebut sehingga menyebabkan kematian terhadap Adinda Renendre tersebut. Berarti tindakan tegas yang diberikan oleh pemerintah ya dulu copot diretnya. Saya rasa saya sependapat dengan itu, supaya ini menjadi perhatian buat masyarakat, bahwa supaya tidak ada lagi yang kejadian-kejadian seperti ini. Kasihan loh, kita ke rumah sakit, kita ini bukan mereka adalah Tuhan, tapi kita mengharapkan kesehatan kita pulih terhadap kepada mereka, karena kesehatan kita kan ada di tangan mereka. Betul, ya. Apapun yang mereka lakukan, itulah yang menjadi yang terbaik. Ya, kayak seperti Rendra ini kan disuntik dengan tidak sesuai dosisnya kan. Iya. Itu kan yang menyebabkan meninggalnya atas kelalaian tersebut.
Pak, bagaimana kalau seandainya yang ini Kak? Ada yang mengatakan kan ini paling yang diberi sanksi itu tidak usah di dirutnya, tetapi disampaikan mungkin perawat yang bertanggung jawab atau dokter yang bertanggung jawab di situ. Kalau dibilang karena yang bertanggung jawab penuh atas semua apa yang terjadi di rumah sakit itu adalah direktur. Perawat ini kan bertanggung jawab juga ke direktur. Jadi yang bertanggung jawab penuh adalah yang mengetahui semua apa yang terjadi adalah direktur. Supaya memang betul-betul pengawasan dan perhatian dokter itu betul-betul bisa berjalan sesuai sebagaimana. Supaya di belakangan hari tidak ada kejadian begini. Jadi mereka lebih berhati-hati lagi kalau ada memang tindakan tegas yang diberikan. Karena kalau hanya dokter dan perawat yang diberikan sanksi pada persoalan ini, yakin dan pasti akan ada timbul korban-korban selanjutnya. Ini hanya kebetulan Nak Rendra karena pada waktu itu di upload ke media akhirnya jadi booming. Coba kalau enggak keberatan pihak keluarga pada di awal-awal, ini kan tidak akan diketahui oleh publik bahwasanya ada kejadian seperti ini. Jadi belajar dari persoalan ini, memang pemerintah provinsi dalam hal ini Pak Gubernur harus memang mengambil tindakan tegas. Ya tindakan tegas itu ya direkturnya dicopot. Direkturnya harus dicopot. Iya. Berarti salah satu untuk sanksinya tetap harus dikembalikan ke pemerintah provinsi karena ini adalah rumah sakit pemerintah ya. Iya. Tapi kalau untuk pelakunya bagaimana? Ya, kalau untuk pelakunya ya saya berharap itu diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan hukum yang kita anut di Indonesia. Karena sempat begini Kak, kita berpikir bahwa kalau seandainya menghilangkan nyawa orang lain itu hanya cukup dengan minta maaf, mungkin kan bisa terjadi lagi ada proses konspirasi yang dimana mungkin ada pejabat publik masuk rumah sakit, tiba-tiba si perawat yang kita suruh untuk menyuntikan dosis tertentu sampai menyebabkan kematian. Dengan itu tindakan malpraktik atau pembunuhan itu dianggap sebagai tindakan malpraktik dan bebas hukum karena cukup dengan minta maaf, kasus hukum itu selesai. Ya, itulah kasihannya kalau persoalan ini kita biarkan begitu saja. Dengan adanya kejadian ini, ya harus wajib diproses hukum karena ini kan jelas pidana murni ini pidana murni loh, menyebabkan kematian seseorang. Tidak akan permintaan maaf itu tidak akan menyelesaikan persoalan, apalagi jelas diatur dalam KUHP, terus di lex spesialis undang-undang kesehatan juga diatur bahwasanya barang siapa yang lalai dalam menjalankan tugas, apalagi ini bukan tenaga kesehatan loh, di undang-undang kesehatan juga diatur bahwasanya yang bukan tenaga kesehatan, yang pura-pura menjadi tenaga kesehatan dalam tugasnya sehingga menyebabkan kematian seseorang itu lebih tinggi ancaman hukumannya. Lebih tinggi ancaman hukumannya ketimbang yang tenaga kesehatan yang melakukan malpraktek tersebut. Nah, ini saya rasa pesan saya terkhusus buat Bapak Kapolda Sulawesi Selatan, penegak hukum selaku penegak hukum di wilayah hukum Sulawesi Selatan, memerintahkan anggota dan jajarannya untuk turun menginvestigasi, untuk turun memeriksa siapa-siapa yang terlibat dalam persoalan malpraktek ini. Kasihan loh, nyawa seseorang itu harus ditukar dengan permohonan maaf. Oke lah, permohonan maaf. Semua pun apapun yang terjadi kita memohon maaf, dan namanya kita manusia, apalagi kita umat muslim. Ketika orang meminta maaf dan kita tidak memaafkan, maka kita berdosa. Mohon maaf itu sah-sah saja, tapi perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak boleh dibiarkan. Tetap harus ditindaki sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Negara kita kan negara hukum. Jadi semua harus berlandaskan proses hukum. Semua, apalagi ini diatur dengan undang-undang tersendiri, undang-undang lex spesialis, undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2014. Di situ semua diatur, semua peranan antara dokter dan pasien, termasuk sanksi pidana ketika terjadi kelalaian. Kalau seandainya masuk mungkin ada kelalaian dari atas ya, apakah direktur operasional atau direktur umum terkait kelalaian urusan administratif, apakah bisa dipidana juga? Persoalan administratif kan itu kan bisa juga kita itu kan tidak bisa kita, kalau persoalan administratif kan
itu kan sebenarnya tidak bisa dipidana. Tidak bisa dipidana, ya. Itu kan hanya persoalan ketika persoalan administratif itu ada memuat semacam perintah untuk melakukan hal tersebut, itu boleh. Instruksi tapi langsung instruksi berarti. langsung itu kena. Tapi ketika hanya berdasarkan perintah untuk bekerja saja, saya rasakan tidak bisa dipidana. Cuma kan terkait dalam persoalan ini yang bertanggung jawab penuh kan adalah direktur utama, direktur rumah sakit. Yang menjalankan di bawah ini peranan-peranan dokter dan perawat. Adapun kelalaian karena dalam persoalan ini bukan perawat yang melakukan tindakan ini. Iya, karena katanya seperti itu, Kak. Yang menyuntikkan itu katanya mahasiswa magang, bukan perawat. Makanya kita juga kaget, wah, kenapa bisa si perawat ini yang si mahasiswa ini yang menyuntikkan ke pasien. Ini parah ini kalau yang perawat ini. Ya. Dokter kuasa aja tidak bisa mengambil tindakan, betul. Apalagi ini perawat biasa kan. Betul. Dokter kuasa aja itu hanya datang tensi apa dan yang kecil-kecil aja yang melaksanakan itulah yang inti-inti. Yang memang tenaga kesehatan yang terdaftar di rumah sakit tersebut. Dan yang menarik juga ini, kan, hampir nyaris tidak ada kita dapat pemberitaan yang mengangkat seperti kasus tadi, masalah tadi, yaitu proses hukum itu berjalan. Nyaris tidak ada. Entah kenapa, kami juga bingung. Kira-kira seperti apa itu, Kak? Di sinilah mungkin saya tanda kutip ya. Saya tidak mau terlalu jauh persoalannya itu. Intinya kalau persoalan itu hari ini kan kami juga menyampaikan kepada publik bahwasanya karena memang ada beberapa media yang tidak ingin memuat adanya proses hukum itu ya. Dalam kali ini juga ya saya ingin menyampaikan bahwasanya ini wajib loh dilanjutkan proses hukumnya meskipun ada damai antara kedua belah pihak, tapi wajib. Bahkan ini kan menarik, Kak. Bahkan sempat di segmen pertama kita angkat kasus ini, ada satu oknum yang kami tahu orangnya, yang secara tidak langsung itu mengatakan bahwa apa yang kami angkat ini bisa dipidanakan. Bayangkan kami menginformasikan terkait masalah dugaan malpraktik ini, si orang ini mempresur kita, saya sebagai pembawa acara, tuan rumah Mata Pemuda, dan si narasumber katanya bisa dipidana. Dia komen tetapi dia edit kembali. Ini menarik karena maksudnya gini, masa ada yang mengatasnamakan lembaga tetapi Anda pro ke si pembunuh seperti itu. Harusnya Anda berdiri di si korban. Ya dasar dia apa untuk memidanakan kita? Katanya mereka punya data kuat. Katanya si narasumber yang bicara itu berbohong, berdusta terkait apa yang disampaikan. Dan dia sampaikan bahwa pihak rumah sakit dengan si korban itu sudah damai. Makanya saya membutuhkan pandangan hukum dari Kak Awi sebagai lawyers terkait apakah kalau dengan damai kasus hukum itu selesai. Ternyata tidak, kan? Tidak lah. Apalagi ini kan menyebabkan kematian, hilangnya nyawa seseorang, Pak. Murni ini. Saya saja, kalau saya bunuh saya punya saudara, saya ditahan. Meskipun orang tua saya tidak keberatan, saya tetap dilakukan dilakukan proses hukum. Itu tidak akan proses hukum itu tidak akan berhenti karena ini adalah delik murni, bukan delik aduan. Beda halnya ketika delik aduan, ketika kita sudah mencabut aduan kita, laporan kita, otomatis pasti berhenti. Siapa lagi yang keberatan? Betul. Sudah tidak ada yang keberatan. Tapi ini kan delik murni karena menyebabkan kematian seseorang, hilangnya nyawa seseorang. Berarti sampai pada titik ini kita dengar itu di hari Kamis lusa itu akan dilakukan RDP, rapat dengar pendapat antar pemerintah provinsi, DPR provinsi, dan antara instansi dan korban. Berarti meskipun ada jalur damai di sini, pihak kepolisian tetap harus memproses ini. Ya, saya sepakat kalau persoalan itu. Meskipun sudah ada jalur perdamaian antara kedua belah pihak, ini harus tetap diproses loh. Nggak boleh tidak. Karena ini menyangkut nyawa seseorang.
Karena takutnya jangan sampai di kemudian hari ini terjadi. Dan kami juga mengapresiasi kepada DPR karena ingin melakukan rapat dengar pendapat terkait persoalan ini. Iya. Mudah-mudahan dalam rapat dengar pendapat itu ada rekomendasi dalam RDP itu ya copot ya di rumah sakitnya, karena dialah yang bertanggung jawab. Iya. Coba ini adalah rumah sakit swasta ya, kita minta untuk dicabut izin operasionalnya ya. Iya. Berarti saya kembali lagi kan, saya sangat tertarik karena begini, yang terstigma di masyarakat adalah sudah minta maaf, si pihak rumah sakit dan si pelaku itu sudah minta maaf, proses hukumnya sudah tidak jalan, bahkan sempat Mata Pemuda ini juga dapat pressure, jangan kau publish, kau dipidanakan, kau berani mempublish apa yang menjadi hasil pembicaraan kita ini. Nah, terkait apa yang kita bicarakan pada hari ini, terkait adanya bahwasanya ketika kita publish mereka sudah damai dan kita masih ngotot, ini kan hak kita, Pak. Iya. Dan jelas diatur dalam undang-undang untuk menyuarakan, berdemokrasi. Ini kan bagian dari demokrasi. Iya. Dan tidak ada yang melarang selama demokrasi kita ini sah-sah dan benar. Iya. Ini kan kita suarakan hal yang benar. Memang memang apa adanya. Bukan hal-hal yang dibuat, bukan hal-hal fiktif. Memang apa adanya, tidak ditambah dan dikurangi. Dan ketika ada yang mau pidanakan ya silahkan. Saya juga hari ini selaku narasumber itu siap untuk menghadapi, karena setahu saya sekali lagi saya ulangi, menyebabkan seseorang kehilangan nyawa itu selama praktik hukum yang selama ini saya lakoni menjadi seorang lawyer ya, itu tetap wajib hukumnya. Adapun persoalan damai itu urusan lain ya. Itu urusan lain, itu hal-hal yang akan meringankan buat dia. Oke. Dalam Berarti proses ini hukum tersebut. Berarti ini menjadi catatan penting untuk kita para pemudaism dimanapun kita berada. Menghilangkan nyawa orang lain meskipun damai dalam bentuk apapun itu tidak menggugurkan masalah hukumnya. Proses hukum harus tetap berjalan. Sebab nyawa itu telah diatur di dalam KUHP ya, Kak. Iya. Telah diatur dalam KUHP bahwa menghilangkan nyawa orang lain itu meskipun damai dan seterusnya tetap harus diproses. Ini menjadi pembelajaran penting untuk kita semua, sebab berkembang isu dengan adanya beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab yang secara tidak langsung itu berpihak ke pihak rumah sakit. Kami yakin Dirut itu tidak terlibat dalam tanda kutip membangun image bahwa tidak boleh dipublish. Tetapi ada memang oknum-oknum tertentu yang mau mengambil keuntungan di sini, Kak. Dia mau mengambil keuntungan seolah-olah mau jadi pahlawan kesiangan. Bayangkan kita mengupload masalah Adinda, Ananda, Danendra ini, dia sebagai pahlawan, sok-sok jadi pahlawan untuk membentengi rumah sakit untuk jangan dipublish. Bahkan mengancam kita untuk bisa katanya dipidanakan. Ini sengaja beberapa kali saya ulang sebab saya tidak berhadapan dengan lawyers di Makassar yang menurut saya bisa menjadi edukasi kita, bisa menjadi pembelajaran bahwa kalau ada masalah yang sifatnya publik, kalau kita mau publish terserah kita. Terkecuali masalah privasi seseorang yang kita serang, itu mungkin tidak bisa, Kak ya? Ya, di sini dilihat dulu. Ini oknum apa yang dirugikan buat dia ketika kita mempublish persoalannya. Katanya pihak keluarga itu sudah berdamai dengan pihak rumah sakit, sedangkan yang kita bahas kan ini persoalan masalah hukum, masalah kematian, masalah malpraktek. Dia sampaikan jangan dipublish, saya bisa pidanakan. Persoalan dipublish kan tidak ada masalah karena memang faktanya kan kejadian. Ya, kalau dia mau mempidanakan apa di sisi kita dia mau pidanakan? Mungkin dia pahlawan, Kak. Iya. Dia pahlawan karena setahu mungkin dia merasa punya power mungkin dan seterusnya. Yang kedua juga posisinya dia di situ apa? Yang harus keberatan kan yang dua ini. Itu pun boleh keberatan ketika ada sisi-sisi yang dianggap merugikan kepada mereka. Tapi kan selama ini saya ikuti juga podcastnya teman-teman di sini bahwasanya ini kan hanya menyuarakan bahwasanya bagaimana melihat apa yang terjadi di rumah sakit, adanya malpraktek ini. Kita kan
kita kan di sini hanya menanggapi proses hukum harus tetap berjalan. Iya. Persoalan damai itu adalah tidak akan menggugurkan Proses hukum. karena ini adalah perbuatan. Pidana itu adalah perbuatan. Dan mereka sudah melakukan perbuatan pidana tersebut. Apalagi jelas diatur dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2014. Itu jelas sekali loh di situ, di Undang-Undang Kesehatan. Terus dalam KUHP juga pasal 356 KUHP. Iya. Itu juga jelas. Sudah jelas semua. Mau ambil mana? Tapi kan pasti dalam undang-undang itu yang namanya kan KUHP itu kan undang-undang umum. Iya. Tapi ini kan dilek spesialiskan lagi undang-undang kesehatan, dan itu pun di undang-undang kesehatan mengatur tentang pidana. Nah ini masuk loh dalam dalam pidananya pada pasal 84 ayat 2 dan ayat 1. Oke. Berarti sebagai kesimpulannya Kak, sebagai mantan aktivis yang banyak berjuang di Makassar dan hari ini berkecimpung dan berprofesi sebagai pengacara, kesimpulannya adalah untuk dirut rumah sakit apa Kak? Saya kesimpulannya dalam persoalan ini untuk direktur rumah sakit, ya saya hanya meminta kepada pemerintah Sulawesi Selatan terkhusus untuk betul-betul memberikan sanksi kepada. Sanksi apa Kak? Sanksi ya pencopotan karena lalainya dalam mengawasi anggotanya. Copot dirut rumah sakit Wahidin. Terus kalau untuk aparat kepolisian khususnya Polda Sulawesi Selatan? Saya untuk aparat kepolisian khususnya Polda Sulawesi Selatan, ini kan jelas undang-undang lex spesialis. Di Polda itu ada namanya Direktur Kriminal Khusus. Direktur Kriminal Khusus. Itulah di situ juga membahas tentang undang-undang yang lex spesialis, termasuk undang-undang kesehatan ini. Ini bisa loh dianukan. Makanya saya minta dengan sangat Bapak Kapolda Sulsel memerintahkan jajarannya untuk turun langsung supaya ada perhatian, betul-betul ada ketegasan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam persoalan ini. Karena ini persoalan kematian, hilangnya nyawa seseorang. Jangan sampai besok lusa ada hal yang demikian lagi. Ini kita tidak menginginkan. Sebenarnya kita tidak menginginkan ada tenaga kesehatan yang terlibat, tapi kan mereka kan sudah jelas ada undang-undang yang mengatur. Ketika mereka lalai dalam menjalankan tugasnya, maka mereka siap untuk diberikan sanksi pidana. Apalagi ini menyebabkan kematian seseorang. Ada beberapa kemarin yang sempat saya ikuti, itu rata-rata meninggal itu dipidana semua. Bahkan ada yang tidak meninggal, hanya cacat saja, itu tetap juga dipidana. Itu tetap semua berlanjut. Dan khusus untuk kasus ini ada yang mirip dengan persoalan ini di daerah Jawa. Pihak korban sudah damai. Tetapi proses hukum tetap berjalan. Semua tetap berjalan sebagaimana mestinya. Mereka sudah mencabut laporannya, tapi proses hukumnya tetap berjalan dan diproses secara hukum. Dan akhirnya tenaga kesehatan tersebut terpidana. Gitu ya Kak? Iya. Yang paling terakhir, sebagai mantan aktivis, ada yang katanya aktivis yang membentengi ini jangan dipublish, dan kalau ada yang berani mempublish ini, dia mau pidanakan Ki. Kalau ada oknum-oknum yang ingin mengambil kesempatan dalam persoalan ini, ya saya bukan menantang mereka, tapi saya ini hanya berbicara apa adanya sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, berdasarkan juga perundang-undangan. Saya berbicara, ya kalau monggo silakan. Kalau memang merasa dirugikan dengan adanya podcast ini yang merasa menyudutkan dia, ya kita siap menerima apa yang menjadi ketika kita ingin dilapor pidana. Ya saya siap, dengan sangat siap untuk menghadapinya. Bagaimana dari sisi Kak, sisi jiwa aktivis ini melihat ada aktivis yang katanya aktivis yang bayangkan ada korban, dia berpihak di pelaku begitu ya? Bukan aktivis namanya.